Bahrul Ulum, 26 tahun, warga Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Jember, masih bertahan di posko terpadu penanganan kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, hingga Minggu, 6 Juli 2025. Dikutip dari tribunjatimtimur.com, dia adalah salah satu penumpang yang selamat dari insiden tenggelamnya kapal tersebut di perairan Selat Bali pada 2 Juli lalu. Meski telah selamat, Bahrul belum kembali ke kampung halamannya. Ia masih menanti kabar dari adik iparnya, Budi Hartono, 30 tahun, yang hingga hari keempat pencarian belum ditemukan. "Saya masih menunggu adik ipar saya belum ketemu," kata Bahrul saat ditemui di posko oleh tribunjatimtimur.com. Bahrul bersama adik iparnya, Budi Hartono, dan sepupunya, Suitno, 35 tahun, sedang dalam perjalanan mengantar ikan ke Kintamani, Bali. Mereka menyeberang menggunakan mobil pickup L300 yang ikut naik ke atas kapal. Sebelum kapal terbalik, Bahrul berada di lantai atas bersama Budi, sementara Suitno berada di tempat lain. Saat kapal tiba-tiba oleng dan akhirnya tenggelam, mereka bertiga terpisah. "Kami nggak sempat lompat," ujar Bahrul, mengenang detik-detik mencekam itu. Selama 30 menit pertama setelah kapal karam, Bahrul berusaha mencari Budi di tengah laut, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Ia akhirnya terombang-ambing di lautan selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya ditemukan oleh sekoci penyelamat. Saat terapung di laut, Bahrul tidak sendirian. 4 orang penumpang lain yang tidak dikenalnya ikut bergantung padanya karena hanya Bahrul yang mengenakan pelampung dan bisa berenang. Ia bahkan menunjukkan luka cakaran di tangan kanannya, bekas pegangan penumpang-penumpang lain yang berusaha bertahan hidup. "Saya kasihan. Mereka nggak pakai pelampung, takutnya nggak bisa renang," tuturnya. Selama 2 jam mereka bertahan di tengah ombak besar dan angin dingin. Beberapa penumpang menangis, ada pula yang terus membaca sholawat. "Kami cuma bisa bergandengan. Gak bisa ngapa-ngapain," tambahnya. Harapan mulai muncul saat sebuah sekoci terlihat berjarak sekitar 5 meter dari mereka. Sekoci tersebut akhirnya menjemput mereka dan mengangkut total 16 orang, termasuk Bahrul dan sepupunya yang juga selamat. Namun perjalanan belum selesai. Sekoci tersebut terus mengarungi laut hingga sekitar pukul 6 pagi, sebelum akhirnya mereka diselamatkan oleh nelayan yang melintas. "Di Bali, kami ditolong nelayan," katanya. Meski telah selamat, pikiran Bahrul masih dipenuhi kegelisahan. Adik iparnya, Budi, belum ditemukan hingga kini. Di rumah, seorang anak kecil berusia 2 tahun terus menunggu kepulangan ayahnya. Anaknya masih umur 2 tahun. "Saya berharap dia bisa segera ditemukan, dalam kondisi apapun," harapnya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya kapal motor penumpang, KMP, Tunu Pratama Jaya di perairan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada hari keempat pencarian, Minggu, 6 Juli 2025. Dikutip dari tribunjatimtimur.com, jenazah ditemukan oleh KRI Vanildo sekitar pukul 10.41 WIB, pada posisi sekitar 5,7 hingga 6,03 mil laut di arah selatan dari lokasi kapal tenggelam. Saat ditemukan, jenazah mengapung dalam posisi tengkurap, mengenakan kaos biru dan celana pendek hitam. "Kaos biru, celana pendek," ujar Komandan Gugus Tempur Laut, Gus Purla, Komando Armada 2, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono saat memberikan keterangan di lokasi. Jenazah kemudian dievakuasi oleh KRI Tongkol 813 dan dibawa ke dermaga Pupuk Sriwijaya,
Banyuwangi, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum jenazah dipindahkan ke ambulans milik Pangkalan TNI AL Banyuwangi, seluruh personel TNI AL dan tim gabungan melakukan doa bersama di atas kapal sebagai bentuk penghormatan terakhir. Usai proses evakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi post-mortem lebih lanjut oleh tim kedokteran kepolisian, Dokpol. Deputi Operasi Pencarian, Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Ribut Eko Suyatno, yang turut hadir di dermaga, menyatakan penemuan jenazah ini menjadi perkembangan penting dalam operasi pencarian korban. Dengan ditemukannya jenazah ini, kami langsung menyerahkan ke Dokpol untuk dilakukan proses identifikasi, ujar Ribut. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI AL, Basarnas, dan unsur lainnya masih terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Hari H+4, kira-kira pukul 10.41, tadi Satgas SAR Laut telah menemukan satu jenazah yang berjenis kelamin pria. Kemudian proses evakuasi langsung dilaksanakan ke sini. Yang pertama kali mendeteksi adalah KRI Vanildo yang tadi malam sudah datang di sini. Sebetulnya KRI Vanildo untuk melaksanakan survei ataupun penggambaran bawah air, tetapi pada saat melaksanakan penggambaran bawah air menemukan jenazah, kemudian langsung direspon, kita panggil KRI Tongkol untuk mendekat dan proses langsung dibawa ke sini. Demikian. Titik amannya di mana, Pak? Kurang lebih 5,7 sampai 6 nautical mile ke arah selatan dari titik yang hilang. Masih Selat Bali, Pak? Masih Selat Bali. 6 nautical mile. Sekitar pukul berapa? Dari 10.41. Ada identitas yang tidak? Dompet tidak ada apapun di jenazahnya. Pakaian Pak, mungkin Pak tadi Baju apa? Kaos biru berupa celana pendek. proses identifikasi diketahui. Ini kawan-kawan polisi yang akan mendeteksi, kemudian mengidentifikasi dan selanjutnya diserahkan ke keluarga. Pak Eko, tambah? Penemuan ini artinya sudah ada 7 jenazah. Itu dia, baik rekan-rekan media, tadi kita saksikan KRI di bawah kendalinya dan Pusbula dari Panglima Armada juga telah menemukan sesuai data yang tadi di jarak ya 5,7 sampai 6 nautical mile dari Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.